Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Amanah Fitri Romadhani, NIM 192111247. Kemudian rekan saya M. Alipo Abrilian Ibrahim, NIM 192111272. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai anak dalam perkawinan. Nah, untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Alipo. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang anak dalam perkawinan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsyad mengutip pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsyad juga mengutip dari Soejono Didisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Adapun pengertian anak dalam konvensi tentang hak-hak anak menyatakan bahwa yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena anak Adamlah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahasa Arab terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu yang pertama al-walad, mempunyai arti anak secara umum, baik anak yang dilahirkan oleh manusia maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Yang kedua al-ibn, yang berarti anak manusia. Pengertian anak apabila ditinjau dari aspek yuridis di mata hukum positif Indonesia dimaknai sebagai orang yang belum dewasa, atau disebut juga dengan anak yang di bawah pengawasan. Bertitik tolak dengan aspek tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia yang mana tidak mengatur adanya suatu unifikasi hukum yang baku serta berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Kemudian, menurut pasal 330 KUH Perdata, anak merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun serta belum kawin. Menurut pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batasan bawah disebut anak yaitu belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian anak yang lain yaitu menurut hukum adat serta jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis. Dengan demikian dapat diartikan kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak serta telah dewasa beraneka ragam. Istilahnya, misal telah kuat gawe, akil balik, menek bajang, dan lain sebagainya. Sedangkan jika menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana berorientasi pada hukum adat Bali yang menyebutkan bahwa usia anak yaitu di bawah 15 seperti putuskan Mahkamah Agung Republik nomor 53K garis SIP garis 1952 tanggal 1 Juni 1955. Yang kedua, tentang kedudukan anak dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak memberikan pengaturan mendetail tentang kedudukan anak tersebut. Mengenai pengaturan kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 42 sampai 44 Undang-Undang Perkawinan yang membagi kedudukan anak dalam 2 kelompok. Yang pertama, anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Yang kedua, anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat 1 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan itu memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya. Apabila suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan itu, atas penyangkalan itu pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut. Mengenai kedudukan anak, KUH Perdata memiliki peraturan yang lebih rinci. KUH Perdata membagi kedudukan anak menjadi: yang pertama, anak sah adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya. Yang kedua, anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami, yang mana dibedakan menjadi: A. Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan atau sambung. B. Anak zina dan sumbang. Selain itu juga istilah anak adopsi, yaitu anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka yang dianggap sebagai anak dilahirkan dari perkawinan suami istri. Menurut pasal 99 Komplikasi Hukum Islam menjelaskan batasan yang lebih luas dan jelas mengenai anak sah, yaitu anak sah itu tidak hanya anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan saja, akan tetapi juga anak yang merupakan hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan mengenai anak luar kawin, menurut pasal 186 Komplikasi Hukum Islam memberikan arti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak yang mana dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksud dari hal-hal yaitu perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan agama atau hubungan yang mana dilakukan di luar ikatan perkawinan, sehingga kedudukan anak menurut hukum itu tergantung atas status perkawinan orang tuanya. Pasal 100 Komplikasi Hukum Islam terhadap perkawinan yang sah, anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah serta ibunya. Sedangkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja serta keluarga ibunya. Dengan demikian, terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, hukumnya hanya diakui sebagai anak ibunya dan bukan merupakan anak dari ayahnya. Meskipun jelas laki-laki yang bersangkutan tersebut merupakan laki-laki yang telah menghamili ibunya hingga melahirkan ia ke dunia ini. Tentang hal tersebut tentu akan mempengaruhi hak serta kewajiban orang tua akan anak, begitu pula sebaliknya. Seperti halnya hilangnya hak ayah sebagai wali terhadap anak perempuannya serta hilangnya hak saling mewarisi antara orang tua dan anak. Mengenai kedudukan anak luar perkawinan, RSW Bekti berpendapat bahwa pengakuan terhadap anak luar perkawinan hanya apabila telah terjadi pengakuan, dengan itu baru akan muncul suatu tali kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya, terutama hak mewarisi antara si anak dengan orang tua yang mengakuinya. Tentang hal tersebut tercermin dalam pasal 272 KUH Perdata yang berbunyi, kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila keduanya orang tua itu belum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan sendiri. Pada prinsipnya, dalam hukum positif mengenai semua ketentuan yang berkaitan dengan anak dapat diperlakukan terhadap anak di luar perkawinan. Hanya saja untuk persoalan pembagian waris yang membedakan dengan anak lain pada umumnya, hal itu disebab orang anak luar perkawinan secara hukum hanya terikat adanya kekeluargaan dengan ibu atau wanita yang melahirkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Amanah. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Alipo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, yaitu Undang-Undang Perkawinan pasal 55.
Nah, yaitu berbunyi untuk yang pertama itu asal-usul seorang anak itu hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk yang kedua, bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Untuk yang ketiga, atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan itu mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Kemudian di Indonesia itu tentu juga memungkinkan adanya pernikahan campuran. Nah, terkait hal tersebut, mengenai status serta kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, apabila mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu memberikan suatu jaminan kewarganegaraan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran akan mendapatkan hak untuk memilih atau menentukan kewarganegaraan tersebut. Kemudian mengenai akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak. Nah, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. Nah, akan tetapi pasal tersebut dimaknai berbeda setelah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang dikeluarkan pada 17 Februari 2012, yang pokoknya itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019, yang mana menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Nah, untuk yang kedua, itu pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019, yang mana menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Nah, sehingga ayat tersebut itu harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Nah, dengan demikian, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak itu tidak semata-mata karena ikatan perkawinan, namun dapat pula jika berdasarkan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki itu sebagai bapak. Nah, sehingga terlepas dari mengenai prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan tersebut itu harus mendapat perlindungan hukum. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai hak-hak anak menurut hukum positif di Indonesia. Untuk yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 itu tentang kesejahteraan anak pada bab 2. Itu menjelaskan mengenai hak-hak yang diperoleh seorang anak. Nah, yaitu pasal 2 ayat 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang ayat 2, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Nah, ayat yang ketiga, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Pasal 4, anak itu berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu yang menyebutkan juga tentang hak-hak seorang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 4. Setiap anak itu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kemudian ada juga pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Kemudian untuk yang pasal 7, untuk yang ayat pertama, itu setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kemudian yang ayat 2 itu dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, nah maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian pasal 9 ayat 1, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian untuk yang ayat 2 itu selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat itu juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Kemudian pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Kemudian untuk yang pasal 11 itu setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berrekreasi, dan berekspresi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
Kemudian pasal 13 ayat 1. Itu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Untuk yang pertama, itu diskriminasi. Yang kedua, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Yang ketiga, penelantaran. Keempat, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Kelima, ketidakadilan. Dan yang keenam, perlakuan salah lainnya. Kemudian, untuk yang pasal 13 ayat 2, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Kemudian terdapat pula dalam pasal 14, setiap anak itu berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Nah, jadi itu tadi hak-hak dari anak menurut undang-undang. Nah, hak anak yang paling mendasar itu salah satunya yaitu kejelasan identitas dan statusnya di mata hukum. Mengenai identitas dan status yang dimaksud terkait dengan bunyi pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyebutkan adanya anak sah dan anak luar kawin. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, anak yang sah itu yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, pada perkawinan yang sah, identitas serta status anak itu sudah jelas bahwa ia itu merupakan anak dari bapak dan ibunya. Nah, kan tetapi kalau untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka identitas serta status anak itu tidak jelas, kecuali ia hanya dinasabkan kepada ibunya tadi. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai anak dalam perkawinan. Untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya itu bisa dilihat di makalah kami atau mungkin bisa mencari referensi lain juga dari penjelasan dari dosen. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.